Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid berhasil mengalahkan Sevilla pada pekan ke-12 La Liga 2020-2021. Bermain di Ramon Sanchez Pizjuan, Real Madrid menang dengan skor tipis 1-0. Kedua tim tampil imbang tanpa gol pada babak pertama. Namun Los Blancos pada akhirnya memastikan kemenangan berkat gol bunuh diri Yasin Bono. Hasil ini membawa Los Blancos ke peringkat 3 dengan raihan 20 poin. Sedangkan Sevilla berada di urutan kelima dengan koleksi 16 poin. Madrid hampir unggul cepat pada menit pertama. Tembakan kaki kanan Vinicius Junior masih melenceng dari gawang Sevilla. Tekanan kembali dilancarkan tim tamu 3 menit kemudian. Kali ini tembakan Casemiro dari luar kotak penalti yang belum menemui sasaran. Sevilla mencoba membalas pada menit ke-11. Sayangnya sundulan Luuk de Jong belum berhasil menjebol gawang Thibaut Courtois. Toni Kroos melepaskan tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-21, tetapi tendangannya masih melenceng dari gawang Sevilla. Di menit ke-33 Sevilla mendapatkan peluang untuk mencetak gol lewat Jules Koundé, namun sundulannya masih belum menemui sasaran. Karim Benzema mengancam gawang Sevilla pada menit ke-38. Akan tetapi tendangannya berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Sevilla Yasin Bono. Hingga pertandingan babak pertama usai, kedua tim belum mampu mencetak gol, hingga skor sementara 0-0. Memasuki babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan. De Jong melakukan tendangan salto pada menit ke-52. Real Madrid akhirnya bisa memecahkan kebutuhan di menit ke-55 melalui gol bunuh diri Yasin Bono. Ferland Mendy melepaskan umpan silang dan mengenai Bono sehingga bola mengarah ke gawang sendiri. Real Madrid 1, Sevilla 0. Sevilla mencoba membalas melalui tendangan bebas Nemanja Godel pada menit ke-75. Namun bola tembakannya meleset tipis dari gawang Thibaut Courtois. 5 menit berselang giliran Suso yang mengancam gawang Real Madrid. Setelah melewati 2 pemain, Suso melepaskan tembakan tapi belum mampu mengoyak gawang tim tamu. Di sisa waktu, Sevilla terus berusaha menciptakan gol, tapi upaya mereka tak membuahkan hasil dan mereka harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 1-0. Real Madrid tengah mengalami krisis performa musim 2020-2021 usai ditinggal oleh beberapa pilar pentingnya. Tercatat setidaknya ada 4 pemain yang harus menepi karena cedera, yakni Sergio Ramos, Dani Carvajal, Federico Valverde, dan Eden Hazard. Nama terakhir merupakan pemain yang sudah tidak asing dengan ruang perawatan Real Madrid. Hazard lagi-lagi harus menjalani perawatan usai mengalami cedera otot pada laga melawan Alaves di Liga Spanyol Sabtu 28 November 2020. Padahal Hazard baru bermain sebanyak 6 kali musim ini di semua kompetisi setelah mengalami cedera pada awal musim. Kondisi tersebut semakin mempertegas karir kapten timnas Belgia itu tidak mulus di Santiago Bernabeu. Musim lalu Hazard juga banyak menepi karena harus bergulat dengan cedera dan hanya tampil sebanyak 22 kali di berbagai ajang. Hazard didatangkan Real Madrid pada awal musim lalu dengan mahar sebesar 115 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Hazard diharapkan mampu mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo di sisi kiri lini sang Los Blancos. Namun harapan itu rupanya tak berjalan mulus. Penyerang berusia 29 tahun itu malah sering mengalami cedera parah. Alhasil Real Madrid tak hanya mengalami kerugian karena kehilangan pemain, tapi juga banyak kehilangan uang yang cukup banyak. Dengan biaya penandatanganan mencapai 115 juta euro dan jumlah menit bermain Real Madrid yang hanya sebanyak 1.860 menit dalam 28 penampilan sejauh ini, Los Blancos membakar uangnya sebanyak 62.000 euro tiap menitnya. Jika dikonversikan mata uang ke rupiah, Real Madrid telah mengeluarkan uang sebanyak 1,1 miliar rupiah untuk memainkan Hazard setiap menit. Jumlah itu tentu tidak sebanding dengan performa Hazard yang tak kunjung membaik di Real Madrid. Sejauh ini, mantan penyerang Chelsea itu baru mencetak 3 gol dan 7 assist dalam 28 penampilan di semua kompetisi. Zinedine Zidane ada di posisi sulit usai serangkaian hasil buruk dan masalah inkonsisten yang ditunjukkan Real Madrid. Isu pemecatan menguat. Zidane disebut sudah tidak cocok menangani Real Madrid. Betapa tidak, musim ini bisa dibilang sebagai awal musim terburuk Real Madrid belasan tahun terakhir. Mereka terseok-seok di La Liga dan terancam gagal lolos ke fase gugur Liga Champions. Ada banyak masalah di antara kepemimpinan Zidane sebagai pelatih. Dia dituding terlalu sering membuat keputusan-keputusan aneh yang berujung keliru. Uniknya, isu pemecatan yang menyerang Zidane ini tidak seganas pada pelatih-pelatih lain di posisinya. Dia memang dikritik, tapi posisinya relatif aman karena masih dianggap pelatih terbaik untuk Madrid sekarang. Terlebih sekarang Zidane pernah membawa Los Blancos menuju masa keemasan beberapa tahun lalu. Hal ini memunculkan gagasan bahwa Zidane adalah sosok tak tersentuh oleh pihak klub.
Dia dipandang sebagai sosok yang tak tergantikan yang tak mungkin dipecat. Terbukti Zidane pernah pergi karena berselisih dengan klub. Pada akhirnya dia dipanggil lagi untuk menyelamatkan Real Madrid 2 musim lalu. Status tak tergantikan itu berat dan justru bisa mencoreng nama baik Zidane di mata fans. Sebab itu kini Zidane bersuara menegaskan bahwa tudingan itu sepenuhnya keliru. Dia tak pernah merasa tak tergantikan. Dia tahu posisinya tidak pernah aman dan karena itu dia hanya bisa bekerja keras. Zidane mengatakan, "Saya tidak pernah merasa bahwa saya tidak tergantikan. Tidak sebagai pemain, tidak sebagai pelatih. Semua orang ada di sini untuk alasan tertentu dan saya di sini untuk bekerja keras sampai hari terakhir." Zidane pun tak terlalu tertarik menanggapi isu pemecatan ini. Dia lebih fokus membimbing tim yang sedang tidak percaya diri. Lebih lanjut, Zidane tidak pernah merasa situasinya bakal berakhir. Madrid memang kesulitan, tapi dia yakin bisa memperbaikinya bersama para pemain. Laga berjuluk El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid disebut-sebut sebagai yang tersengit di dunia sepak bola. Nama-nama besar pemain dan gengsi kedua tim membuat tensi pertandingan tak jarang berlangsung dengan panas. Namun keseruan duel akbar itu mulai dipertanyakan pada musim 2020-2021 setelah Barca dan Real Madrid sama-sama kurang menggigit. Keduanya sama-sama sedang terseok di Liga Spanyol. Kedua tim sudah bentrok pada El Clasico jilid 1 musim ini pada tanggal 24 Oktober lalu, di mana Los Blancos keluar sebagai pemenangnya setelah unggul 3-1. Akan tetapi laga itu dirasa kurang sengit dibandingkan El Clasico pada musim-musim sebelumnya. Karl-Heinz Rummenigge menjadi salah satu orang yang tak lagi menganggap duel itu semewah sebelumnya. Rummenigge menyebutkan bahwa pertandingan di El Clasico jauh lebih seru ketimbang El Clasico. Rummenigge mengatakan, "Tentu saja di El Clasico. Kami semua memandang Spanyol dan kami cemburu ketika Real Madrid dan Barcelona bermain satu sama lain di El Clasico Spanyol. Tapi saya pikir sekarang Dortmund versus Munchen di Clasico lebih baik." Real Madrid perlu berurusan dengan agen Gareth Bale Jonathan Barnett jika ingin merekrut wonderkid asal Prancis Eduardo Camavinga. Demikian tertulis dalam laman Marca setelah Camavinga resmi bergabung dengan agensi pemain bernama Stellar Group milik Jonathan Barnett. Real Madrid dikabarkan sudah menaruh ketertarikan kepada Camavinga sejak lama. Berdasarkan pemberitaan Goal, Real Madrid tertarik mendatangkan Camavinga untuk menjadi pelapis Casemiro di lini tengah. Namun ketertarikan tersebut tak kunjung memasuki tahap yang lebih serius menyusul keinginan Camavinga untuk bertahan di klubnya saat ini, Rennes. Camavinga mengatakan, "Ketika sebuah klub besar tertarik itu bagus, namun saya tidak terbawa suasana. Saya mengambil pilihan ini bersama keluarga saya, dan kami senang dengan keputusan itu." Saat ini, di tengah ketertarikan Real Madrid, Camavinga resmi mengubah perwakilannya, meninggalkan mantan agen Moussa Sissoko untuk bergabung dengan Stellar Group. Kabar itu diketahui berdasarkan pernyataan Jonathan Barnett selaku pemilik Stellar Group. Marca menulis, Stellar Group di bawah kepemimpinan Barnett mewakili sejumlah pemain dengan nama mentereng. Selain Gareth Bale, mereka juga mewakili gelandang Atletico Madrid Saul Niguez dan bek Chelsea Ben Chilwell. Barnett dan Stellar Group juga memiliki hubungan erat dengan Real Madrid, sebab mereka pun mewakili sejumlah pemain di akademi klub berjuluk Los Blancos tersebut. Real Madrid punya masalah utama musim ini, sulit bikin gol dan terlalu mudah kebobolan. Zidane tahu betul kondisi ini mengenaskan dan keduanya sangat penting untuk Los Blancos. Madrid jelas kerepotan mencapai konsistensi musim ini. Mereka bisa tampil apik dan menang atas tim-tim besar seperti Barcelona dan Inter Milan, tapi kemudian takluk dari tim semacam Cadiz atau Shakhtar Donetsk. Los Blancos bisa mendominasi dan menciptakan peluang, tapi masalahnya mereka tidak bisa mencetak gol. Lalu dalam satu serangan balik lawan, Real Madrid kebobolan dengan mudahnya. Zidane tahu Madrid dituntut tampil impresif di setiap laga. Timnya sudah melakukan itu, hanya sulit mencetak gol. Pun demikian bagi Zidane, menjaga gawang tidak kebobolan dan mencetak gol adalah dua hal yang sama pentingnya. Zidane mengatakan, "Bagi kami keduanya penting. Kami selalu mencoba tidak kebobolan dan menghentikan lawan menciptakan peluang itu sangat penting. Ketika lawan tidak bisa menciptakan peluang, itu berarti Anda bermain secara defensif dan setelahnya adalah soal kesempatan mencetak gol." Lebih lanjut, Zidane pun menegaskan masalah Madrid bukan pada pilihan formasi. Dia menurunkan tim berdasarkan kekuatan terbaik dan untuk mengatasi ancaman lawan. Pilihan formasi tidak ada kaitannya dengan Real Madrid mudah kebobolan.